Kehadiran kapal perintis dapat membantu perekonomian di pulau-pulau terluar terpencil Indonesia. Kawan laut, dalam rangka mengembangkan daerah yang masih tertinggal, maka diperlukan penyelenggaraan kapal perintis di seluruh wilayah Indonesia. Kapal perintis merupakan angkutan laut yang sangat diandalkan masyarakat kepulauan terpencil, terdepan, terbelakang, dan perbatasan yang tidak memiliki transportasi lain seperti darat maupun udara. Kehadiran kapal perintis dapat membantu perekonomian di pulau-pulau terluar, terpencil Indonesia, membantu masyarakat sehingga konektivitas antar pulau di perairan Indonesia tidak terputus. Saat ini, saya berada di Dermaga Hasanuddin Pelabuhan Makassar dan akan menuju kapal perintis Sabuk Nusantara 85. Yuk kita lihat fasilitas apa saja yang ada di kapal ini. Sekarang kita berada di atas anjungan kapal Sabuk Nusantara 85. Di sini ruang komando. Di sini ada instrumen-instrumen. Ini untuk mesin induk, penggerak kapal. Di sini ada indikator putaran baling-baling kapal. Terus kemudian kita ada kemudi. Terus di sini jurumudi yang pegang. Kita ada kompas, terus di sini ada echo sounder atau untuk mengetahui kedalaman laut, ada indikator kecepatan angin, terus ada radio PAF untuk berhubungan dengan di darat. Kita ada AIS, ini GPS, kita ada radar, terus kita juga ada ECDIS, electronic chart. Kalau kita manuver, lihat dari sini. Kawan laut, saat ini saya berada di atas anjungan dan bersama nahkoda kapal perintis KM Sabuk Nusantara 85, Kapten Heldi Anas. Selamat siang Bapak. Siang. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa naik ke kapal perintis, untuk bisa mereview dan bertanya sedikit mengenai kapal perintis. Baik, selamat. Perintis KM Sabuk Nusantara ini melayani rute dari mana dan tujuan kemana Bapak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kapal Sabuk Nusantara 85 ini kita melayani rute untuk Kabupaten Selayar. Ya, kita masuk Pelabuhan Selayar, Ginato, Kayu Adi, Jampea, terus kemudian ke Bonerate. Terakhir kita di Pulau Kalatoa. Terus kemudian balik lagi, rute itu lagi yang kita masuki sampai kembali ke Makassar. Persyaratan untuk naik ke kapal Pak, apakah masih perlu rapid test atau PCR lagi untuk kondisi saat ini? Oke, untuk rapid test dari perusahaan itu penumpang diwajibkan untuk vaksin kedua sampai booster, baru penumpang boleh naik. Bagaimana kenyamanan Sabuk Nusantara? Apakah fasilitas-fasilitas yang disediakan di KM Sabuk Nusantara 85 ini? Ya. KM Sabuk Nusantara 85 ini kita mempunyai kapasitas 472 kamar tidur, tempat tidur, terus 26 untuk kamar, untuk di kelas kamar, dan
kita mempunyai ABK 22 termasuk nakoda. Bagaimana nih Pak, suka dan duka dalam menjalankan tugas sebagai nahkoda kapal perintis, membagi antara pekerjaan dan keluarga, dan apakah ada hal-hal yang berkesan dalam perjalanan mengemudikan kapal perintis ini? Oke, baik. Untuk sukanya, kita senang membawa kita punya saudara-saudara yang di pulau yang tadinya belum ada kapal masuk ke sana. Nah, sejak ada kapal tol laut perintis ini, sudah ada kita bisa membawa hasil daerah ke tempat-tempat, ke kota khususnya. Dukanya ya kita jauh dari keluarga, terus kemudian biasalah untuk orang individu yang kita sudah siapkan tempat, dia mencari tempat yang lain. Yang terakhir nih Pak, bagaimana usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan kapal perintis ini Pak? Baik, untuk pelayanan sendiri kita berusaha senyaman mungkin kita buat penumpang nyaman di atas kapal ini. Untuk dalam satu trip, berapa lama dibutuhkan penumpang untuk sampai ke tempat tujuan Pak? Kapal ini home base di Makassar. Terus untuk perjalanan kita ke pulau-pulau terus kembali ke home base lagi, kita 6 hari untuk balik lagi ke Makassar. Untuk perjalanan dari pulau ke pulau ada bermacam-macam, jaraknya tidak sama. Ada yang 6 jam, ada yang 10 jam, ada yang 2 jam. Jadi itu kita atur sampai kita balik lagi ke Makassar itu 6 hari. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya sudah dapat melihat-lihat kapal perintis. Terima kasih atas kesediaan waktunya, sudah bisa berbagi sharing pengalaman dengan kami. Kami berharap kesempatan ini bisa kita ulangi di masa yang akan datang, sehingga kita dapat menginformasikan apa saja sarana dan prasarana yang disediakan negara untuk masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kapal perintis dapat membantu masyarakat yang berada di pulau terluar sehingga konektivitas antar pulau di perairan Indonesia tidak terputus. Sekian dulu video ini. Terima kasih. Mohon di like dan share video ini ya. Ayo klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.